Setiap manusia diciptakan dengan takdirnya masing-masing. Tidak pernah ada seseorang selalu dalam kebahagiaan, sementara seorang lainnya ada dalam kesulitan terus-menerus. Masalah utama pada manusia adalah kurangnya rasa syukur dan mudahnya berputus asa. Ketika seseorang ada dalam keputusasaan luar biasa, mudah baginya memutuskan hal yang di luar akal sehat. Hampir setiap hari, kita mendengar berita orang bunuh diri akibat kecewa akan kehidupannya. Seseorang mengalami stres berat akibat harta bendanya terbakar, hilang ditelan musibah, dan masih banyak lagi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memperbaiki keimanan, sehingga tak ada lagi kata menyerah dalam menjalani kehidupan. Ikhlas menjalani apa yang sudah ditakdirkan Allah SWT, karena apapun yang harus dia jalani, itu semua adalah rencana terindah yang diberikan Sang Ilahi Rabbi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam muhasabah kita kali ini. Kita bersama-sama akan mengambil tema jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Percayalah bahwa Rahman Rahimnya Allah akan kita raih jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita muhasabah kali ini adalah Majelis Taklim dari Nas'atul Hikmiyah Pengadegan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini dan semua pemirsa Cahaya Hati, Allah akan tetap menjaga iman Islam kita. Amin. Allah akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Pemirsa, kita mungkin sering melihat suasana seperti ini. Ketika beliau membeli benih, ada yang membelinya itu sudah dengan inden. Artinya saya beli benih, nanti kalau panen saya bayar. Saya beli pupuk, nanti kalau panen saya bayar. Tiba-tiba sawahnya seperti ini. Bisa frustasi enggak yang seperti ini? Bisa. Kalau kemudian tiba-tiba saja ada kebakaran sampai sekian rumah yang dia tidak pernah duga sebelumnya seperti ini. Kira-kira kalau rumahnya seperti ini diasuransikan apa enggak ya? Tidak. Kalau sudah tahu rumahnya seperti ini, biasa kita lihat di televisi sampai mereka mengalami guncangan jiwa karena mungkin tidak hanya rumahnya, ada barang-barang yang dia tidak sempat selamatkan di dalamnya. Guncangan jiwa ini kalau dia tidak segera mengembalikan kepada yang punya kita. Karena seringkali kita merasa rumah ini punya kita, ya kan? Kita lupa bahwa semuanya adalah titipan Allah. Lalu yang punya kita apa? Yang punya kita hanya amal. Orang mau mencuri amal kita, bisa apa enggak? Enggak bisa. Amal kita hanya hilang oleh perbuatan kita sendiri. Yang kita bawa di hari akhir nanti hanyalah amal. Ada musibah-musibah seperti ini, ada yang sampai seperti ini. Kira-kira kalau ibu melihat seperti ini, kenapa dia bunuh diri? Mungkin dia frustasi. Bahkan ada penyanyi top dunia, Whitney Houston, penyanyi yang dielu-elukan seluruh dunia, ternyata mendapat ujian, dia tidak tahan, mau melanjutkan kehidupannya, dia merasa tidak ada gunanya, maka dia bunuh diri. Ada yang tidak tahan terhadap desakan-desakan, ujian-ujian, atau apa yang merasa dia menjadi faktor penyukses, tiba-tiba tidak ada, dia pun ternyata sudah menyerah, putus asa, akhirnya bunuh diri. Ada juga cara yang dia lakukan, karena dia kesulitan untuk menanggung beban hidupnya. Bukan hanya dia yang menghabisi dirinya, tapi dia juga ajak anaknya. Maka ibu ini meracuni anak kandungnya sendiri, karena dia ingin mengakhiri kehidupannya bersama-sama anaknya.
Ini juga tidak tahan dianiaya, seorang ibu bunuh anak kandungnya dengan racun ikan. Ada juga anak tewas yang diduga diracuni oleh bapaknya. Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman ya Bu ya. Kita diberikan rasa syukur yang tidak pernah henti atas rahman rahimnya Allah. Amin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Mari kita terus berikhtiar untuk menggapai rahman rahimnya Allah. Ada surah Yusuf ayat 87. Mari kita lakukan telaah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan mereka, orang-orang yang kafir. Jadi jangan pernah bersuudzon bahwa Allah sudah tidak suka sama kita. Ada hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, apa yang disangkakan oleh hambaku, itulah yang aku akan kasih. Kalau kita selalu menduga, sudahlah, Allah tidak akan kasih meskipun saya kepingin haji. Orang suami saya cuma sopir angkot. Kalau belum apa-apa seperti itu, dia sudah punya prasangka bahwa Allah tidak akan memberikan kesempatan dia bisa haji. Kira-kira bisa haji apa enggak? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan diberikan rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau dia punya hutang, jalan keluarnya seperti apa? Min haitsu la yahtasib. Rizkinya Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, dari sumber mana yang kita tidak pernah menduga. Misalnya ibu sekarang punya anak yang mau kuliah. Ibu ngitung, hitung-hitungan manusia, sulitlah anak kita ini bisa kuliah di perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan favorit. Kita lupa bahwa Allah berjanji, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Rizki itu tidak hanya kemudian Allah menurunkan uang gebokan. Bisa saja, alhamdulillah ternyata anak kita mendapatkan beasiswa. Bisa kan begitu? Dalam surah Ali Imran ini disebutkan, ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. 1. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini harus kita jadikan catatan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya Allah, suami saya ini cuma tukang ojek. Tukang ojek berapa ya penghasilan sehari? Berapa? Mungkin 75.000. Untuk makan sudah 60.000. Dia harus menabung 15.000. Kenapa ini lagi ada majelis taklim, ada masjid mau bikin maulid, masih juga tega minta nasi 5 bungkus. Karena hitungannya kalau saya beli nasi 5 bungkus, 10.000, 50.000 untuk nasi bungkus. Maka yang masuk ke rumah tinggal 25.000. Dia lupa bahwa ketika dia menyiapkan 5 bungkus itu, Allah melipat gandakan sampai dengan 700 kali. Ini nanti kita akan lanjutkan setelah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu.
Saya mau tanya Ustazah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Ustazah, saya mau bertanya, ketika kesulitan itu kesulitan dalam hidup kita datang terus-menerus, apa yang harus kita sikap kita harus bagaimana gitu Ustazah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laila, terima kasih. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan muhasabah kita kali ini. Bu Nur Laila, mungkin kita bisa memulai dengan membaca ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu wa nafsan illa ma ataha. Saja'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah ada kesempitan. Nah, kalau ini ayatnya Allah, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma kan kadang ini kita tidak merasa bahwa setiap kita mendapatkan ujian, samalah kalau anak kita mau naik kelas ada ujian dulu, ya kan? Kalau dia selesai satu tingkat dari SMP ke SMA, ada ujian juga kan? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kunci di sini adalah antara ketakwaan dan tawakal. Kalau Allah menjanjikan bahwa kalau ini orang beramal di jalan Allah, lalu akan tumbuh sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kita ngasih orang 1000, Allah melipat gandakan, bukan 10, bukan 100, tapi 700 kali. Lalu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghair wal afina 'anil nas. Jangan-jangan kita ini memang tidak mudah memaafkan orang. Jangan-jangan kita ini pemarah. Cobalah kita lihat ya, apa yang mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Oh, ternyata saya ini belum sepenuhnya bisa menjaga derajat ketakwaan itu. Ternyata saya ini pelit, ternyata saya ini suka marah, ternyata saya ini tidak mudah memaafkan orang, dan seterusnya. Nanti kalau ayat berikutnya, alladzina fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia merasa bersalah, dia segera memohon ampunan Allah. Nah, 4 hal itu menjadi catatan kita bersama. Jika kita merasa ujian kita kok terus bertubi-tubi, kenapa Allah belum memberikan jalan keluar? Kenapa juga Allah belum memberikan rizki sehingga kita masih punya hutang misalnya? Suatu saat ada seorang sahabat yang dia kelihatan termenung di depan masjid. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau termenung dari tadi? Ya Allah, Rasulullah, saya ini punya hutang, sudah saatnya membayar, saya belum punya untuk dipakai membayar. Maka ini adalah doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu. Mungkin kita bersama-sama bisa membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa
wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari jiwa pengecut dan rasa kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan manusia. Dihafalkan ya Bu ya. Kalaupun kemudian kita sudah hafal doa ini, tiap selesai sholat pun kita munajatkan. Persoalannya seringkali sholat ingat karena sholat isya, Masya Allah ini sinetronnya belum selesai, buruan sholatnya, akhirnya ini tidak khusyuk. Nah ini PR kita bersama. Ayolah makin hari kita upayakan seluruh ibadah kita. Mau Senin Kemisnya, sholat malamnya, sholat 5 fardunya, mudah-mudahan makin hari makin bertambah kekhusyuannya. Amin. Pemirsa, marilah kita tutup muhasabah kita kali ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatit taini wa qahrir rijal. Ya Allah, mohon kami diberi rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Jika kami punya hutang ya Allah, berikan kami rizki untuk bisa melunasi hutang kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk meningkatkan ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan muhasabah kita besar manfaatnya bagi kita maupun bagi umat. Mohon maaf, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.